jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tepat pada saat kritis ini, cahaya putih muncul dari bawah. Itu tidak bertujuan untuk mencegat serangan petir emas itu, tetapi langsung mengenai tubuh Golden Beardy Demon sebagai gantinya. Adegan aneh terjadi ketika tombak petir emas yang tak tertandingi itu bergeser arah tepat pada saat hendak menembus bagian atas kepala Yueye, sebaliknya itu menyapu ke bawah dan ditarik secara vertikal, tepatnya ke arah Long Hao Chen. Ini adalah solusi teka-teki. Pada saat Yueye akan mati, Long Hao Chen turun tangan. Dia sudah berusaha keras untuk memblokir iblis bersek berdarah merah di depannya, tapi dia masih menggunakan kemampuan kedua tunggu spiritualnya, tarik, tanpa ragu sama sekali. Jika ada orang lain yang memiliki kemampuan yang sama dengan Long Hao Chen, dia tidak mungkin memilih alternatif ini untuk menarik semua bahaya ke dirinya sendiri. Demon bersek darah merah yang berevolusi sudah menjadi ancaman besar baginya. Bagaimana dia bisa melawan Golden Beardy Demon di puncak langkah ketujuh? Selain itu, langkah ini mirip dengan bunuh diri? Tapi Long Hao Chen masih membuat pilihan ini, bukan niatnya untuk menghukum mati, tapi dia melakukannya setelah mempertimbangkan situasi genting mereka saat ini. Mereka tidak memiliki peluang melawan pasukan yang begitu kuat, bahkan jika kedua dari langkah ketujuh itu tidak muncul, dan mereka hanya harus menghadapi Beardy Demons, Berserk Demons, Dual-Headed Demonic Eagles, serta Demonic Eye Soldier yang telah menembus garis pertahanan karavan, kelompok mereka kemungkinan besar masih akan musnah sepenuhnya. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup terletak di tangan Yueye. Jadi, bagaimanapun juga, Long Hao Chen pasti tidak akan mengizinkan Golden Beardy Demon ini untuk membunuh Yueye. Hanya jika mantra terlarang ini benar-benar selesai, barulah mereka memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Untuk alasan ini, terlepas dari seberapa besar tekanan yang harus dihadapi Long Hao Chen, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, seluruh tubuh Long Hao Chen mencapai puncak kekuatannya dan memasuki kondisi khusus, menyapu Holy Spirit Shield-nya secara horizontal. Dia tiba-tiba meluncurkan serangan kekerasan terhadap Scarlet Blooded Berserk Demon, pada saat yang sama, meningkatkan jaraknya ke Golden Beardy Demon secara maksimal. Terlihat jelas bahwa dari seluruh tubuh Long Hao Chen, riak ungu meletus, dan sepasang sayap, terkondensasi dari energi spiritual, menyebar di punggungnya. Di tubuh Light Elemental Fiery Yating, nyala api keemasan menyala. Menyelesaikan mantranya, dia langsung menempatkan dirinya di atas bahu Long Hao Chen, seluruh tubuhnya naik, ditutupi dengan nyala cahaya itu, dan naik hingga batasnya. Itu benar, Long Hao Chen melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan terakhir ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Detik berikutnya, tepat setelah meluncurkan muatan perisai, dia mengganti Holy Spirit Shield dengan Blue Rain, Hibiscus of Light, dan segera setelah itu, cahaya berwarna biru dan keemasan yang intensif bercampur menjadi satu, itu langsung membentuk kerucut bertepi tajam, siap menyambut serangan habis-habisan Golden Beardy Demon. Suara retakan meledak saat serangan itu menghantam, dan Long Hao Chen benar-benar terguncang. Segera, darah menyembur dari hidungnya, saat dia terlempar ke belakang. Tepat pada saat itu, tubuh semua anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan terdiri dari Long Hao Chen. Sebuah simbol emas muncul di dada semua orang. Cai Er, Han Yu, Sima Xian, Wang Yuan, Chen Ying-er dan Lin Xin mengerang kesakitan pada saat bersamaan, dan tubuh mereka terkoyak hebat. Arah di mana Long Hao Chen dikirim terbang persis dengan Scarlet Blooded Berserk Demons, berbalik di udara, dia melepaskan Blue Rain, Hibiscus of Light sepenuhnya, dengan keras menyerang dada Scarlet Blooded Berserk Demon.
Kekuatan luar biasa pukulan ini pecah seketika, seperti hujan deras yang mengguyurnya dengan cerah menghantam tubuh iblis bersek berdarah merah. Pukulan ini telah disiapkan oleh Long Hao Chen selama beberapa waktu, dan mengandung semua kekuatannya sekaligus. Sosok ungu itu berasal dari perpaduannya dengan Hao Yue, selanjutnya menambahkan bantuan kekuatan penuh dari Light Elemental Fiery Yating. Akibatnya, tingkat kultivasi Long Hao Chen untuk sementara melonjak ke tingkat Radiant Knight pada langkah ke-6. Selain itu, tepat sebelum dengan Hao Yue selesai, kilatan cahaya merah menutupi tubuh Long Hao Chen. Itu adalah aktivasi kemampuan pengorbanan. Amplifikasi yang berasal dari kemampuan ini sangat luar biasa, tetapi juga datang dengan harga yang sama tingginya. Namun demikian, saat ini, Long Hao Chen tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Dia tidak hanya menghadapi pukulan fatal Golden Beardy Demon, tetapi juga counter Scarlet Blooded Berserk Demon. Jika dia tidak berhasil membuang musuh kuat dari langkah ke-7 itu, siapa di pihak mereka yang dapat memblokir serangan mereka? Apakah dia akan membiarkan Chai Er memikul tugas menahan mereka? Tentu saja tidak. Long Hao Chen tidak akan melupakan sumpah dia kepada Chai Er bahwa dia akan melindunginya seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang yang paling dicintainya menghadapi krisis seperti itu? Untuk alasan ini, dia memilih untuk menggunakan pengorbanan, dan menambahkan serangan terakhir ini kemampuan lain yang disebut Gambit Terakhir. Serangan pertama Hibiscus of Light diarahkan untuk melawan serangan Golden Beardy Demon, dan melalui ikatan kehidupan yang menghubungkan mereka melalui Soul Linking Chains, teman-temannya berbagi rasa sakit Long Hao Chen. Setelah melampaui level 3000 energi spiritual internal, Long Hao Chen sudah berada di level yang sama sekali baru dibandingkan dengan pertempuran mereka sebelumnya. Pada saat yang sama kekuatan yang sangat besar dan menakutkan memukulnya kembali, Blue Rain, kekuatan ledakan mengerikan Hibiscus of Light meletus untuk kedua kalinya. Kekuatan Last Gambit ditambah Bright Rain Trusting Hibiscus dengan ganas menyerang tubuh Scarlet Blooded Berserk Demon sekali lagi, tetapi Long Hao Chen juga menderita pukulan Scarlet Blooded Berserk Demon, tusukan tajam mengenai bahu kanannya dan menusuknya dengan kuat. Anggota lain dari pasukan perburuan iblis ke-21 secara bersamaan mengerang kesakitan sekali lagi, tapi rasa sakit akibat tubuhnya tertusuk dan mengeluarkan banyak darah jelas tidak bisa dibagi sepenuhnya. Long Hao Chen masih belum dihentikan oleh itu, kekuatan Blue Rain, Hibiscus of Light dengan keras, dia berdiri kokoh sekali lagi, dan melakukan gerakan menyapu vertikal dengan kedua tangannya. Saat dia memaksa dirinya untuk menguras cadangan energi spiritual terakhirnya di bawah pengaruh pengorbanan, api emas murni yang mengerikan muncul, dan membentuk dua duri cahaya besar yang menyapu ke depan secara horizontal, mengubah setidaknya 30 iblis berserk dan iblis beardy menjadi abu di jalannya, memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Tubuh Long Hao Chen bergoyang, namun demikian, sesaat setelah dia melancarkan serangan ini, pandangannya kembali ke atap kereta. Dia sudah melakukan yang terbaik, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan iblis berserk berdarah merah dan mengusir iblis beardy emas. Dia telah berhasil mengulur waktu untuk teman-temannya dan Yue Ye. Adapun apakah Yue Ye akan berhasil menyelesaikan mantranya tepat waktu atau tidak, sudah tidak dalam genggamannya lagi. Sesosok hitam melompat ke atap kereta, membentuk kilau keemasan gelap yang menjulang ke langit. Niat membunuh yang tak terkendali dan intens mengalir keluar dari dirinya dan bahkan menyebabkan Golden Beardy Demon merasa terancam. Itu adalah Chai Er. Chai Er mengerti lebih jelas daripada orang lain seberapa tinggi harga yang harus dibayar Long Hao Chen, serta alasan mengapa dia masih membuat pilihan ini. Setelah Long Hao Chen dipukul mundur oleh tombak petir emas itu, efek Sein Spiritual Stove telah terputus karena jarak antara Long Hao Chen dan iblis itu mencapai 50 meter. Chai Er memilih saat kritis ini untuk mengambil tindakan juga. Tusukan despotik ini adalah tanggapan Chai Er terhadap Golden Beardy Demon ini. Pada sepersekian detik itu, seluruh tubuh Chai Er berubah menjadi kecemerlangan kehitaman dan niat membunuh meledak tak terkendali. Mengambil bentuk material, itu membombardir Golden Beardy Demon dan membuatnya sangat melambat. Selanjutnya, Chai Er langsung memukulnya dengan ganas. Jika penglihatan seseorang cukup, dia akan menyadari betapa hebatnya keterampilan bertarungnya sebagai seorang asasin. Menjadi seorang asasin, Chai Er tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat seperti obstruksi ilahi Long Hao Chen, tapi yang dia miliki adalah ketangkasan, kecepatan, dan serangan mengerikan yang tak tertandingi. Melompat tinggi di langit, dia memukul despotik stabnya ke cakar kanan Golden Beardy Demon, kemudian, tubuh Chai Er langsung berubah menjadi afterimage. Dia tidak memilih untuk dengan keras kepala memblokir Golden Beardy Demon ini dari depan,
tetapi mengandalkan kecepatannya, kekuatan despotik Stab menghilang begitu saja sebelum menyerang lagi. Kali ini dari samping, detik berikutnya, Golden Beardy Demon hanya menghancurkan afterimage Chair, yang berasal dari penggunaan doppelganger, menjadi tercabik-cabik. Muncul di punggung Golden Beardy Demon, dada Chair meletus dengan cahaya putih yang tak terhitung banyaknya, membombardir punggung Golden Beardy Demon dengan ganas. Tiba-tiba, tubuhnya terhenti di udara, dan di punggungnya, sinar abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk spiral dan memadat sebelum mengambil bentuk belati emas di tangan kirinya. Jelas, ini adalah kemampuan yang mirip dengan kekuatan penyimpanan para ksatria, tapi untuk dapat menggunakannya saat stagnan di udara, meskipun dia tidak memiliki kemampuan terbang, ketangkasannya sudah pada tingkat yang tidak normal. Dalam keadaan biasa, bahkan jika Chair telah menggunakan Shadow Doppelganger dalam kombinasi dengan Toussaint Strike Spiritual Stove saat menghadapi iblis langkah ketujuh seperti Golden Beardy Demon, dia tetap tidak akan menimbulkan ancaman bagi lawan. Tapi situasi saat ini tidak mengizinkan Golden Beardy Demon ini untuk mempertimbangkan Chair, atau untuk menangkis serangannya. Indra Golden Beardy Demon ini sangat tajam, dan dia mengerti sepenuhnya bahwa mantra Yueye dapat diselesaikan kapan saja sekarang, bahkan jika dia harus menderita luka, dia harus menghentikannya menyelesaikannya apapun yang terjadi. Untuk alasan ini, meskipun dia tahu bahwa Chair sudah mencapai punggungnya, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya, dia memilih untuk menahan daya tembak tungku spiritual 1000 serangan. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatan fisik Golden Beardy Demon terlalu mendominasi, bahkan binatang ajaib biasa dari langkah ke-8 tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Bahkan kekuatan ofensif yang luar biasa dari tungku spiritual 1000 serangan hanya dapat menyebabkan beberapa goresan berdarah, tetapi tidak menimbulkan luka yang benar-benar mengancam. Chair telah melompat lebih dari 7 meter ke udara, dan sekarang dia telah bertukar tempat dengan Golden Beardy Demon itu, jaraknya ke Yueye hanya sekitar 5 meter. Dalam sekejap mata, dia akan mencapainya. Cakar tajam Golden Beardy Demon sudah terulur ke depan, dan serangannya akan mengenai tubuh Yueye. Setelah menggunakan pengorbanan dan bergabung dengan Hao Yue, energi spiritual Long Hao Chen sudah hampir habis. Tapi melihat tindakan Chair, dia akhirnya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberinya bantuan. Dan ini adalah bantuan yang sangat penting. Ketertarikan dan tarik diaktifkan pada saat yang sama dan Saint Spiritual Stove secara paksa menarik Golden Beardy Demon itu ke bawah. Cakarnya yang tajam telah dengan ringan menyerempet kepala Yueye, dan dengan demikian telah merobek sebagian rambutnya. Kilau abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berbentuk belati emas gelap yang membawa niat membunuh yang tak tertahankan, itu dengan keras menembus punggung Golden Beardy Demon dan langsung menemukan hatinya. Terlepas dari kekuatan pertahanan gila Golden Beardy Demon, pukulan ini secara tak terduga berhasil. Golden Beardy Demon hanya merasakan sensasi dingin di punggungnya, sebelum seluruh tubuhnya mulai kejang hebat. Niat membunuh menjadi senjata untuk meluncurkan serangan material adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh seorang pada langkah ke-9. Tetapi dengan mengandalkan tungku spiritual dari kemampuan pendukung samsara, Chair sekarang dapat melakukannya. Sebagai keberadaan paling kuat yang dikenal di antara tungku spiritual, kemungkinan penggunaan tungku spiritual samsara secara alami tidak ada bandingannya, dan jelas tidak sesederhana pelepasan belati samsara. Setelah menyelesaikan fusinya dengan tungku tirani ini, Chair tidak diragukan lagi merupakan aset kekuatan ofensif tim yang tak tertandingi. Pada saat itu cahaya berwarna darah menghantam sayap Golden Beardy Demon. Belati Chair memisahkan diri dari iblis, dan dengan gerakan memutar, dia mendarat dengan selamat di kereta. Bulan ungu bersinar cemerlang, tanpa terasa meningkatkan kekuatan Chair, tapi dia hanya memperhatikan satu orang di bawah. Long Hao Chen mengungkapkan tampilan puas. Setelah Blue Rain, Hibiscus of Light menyelesaikan pukulan terakhir, itu langsung ditarik ke dalam tubuhnya, mengangkat tangan kirinya dengan susah payah, dia mengacungkan jempol ke arah Chair, dan pada saat yang sama dia melakukan gerakan itu, tubuh Long Hao Chen akhirnya roboh. Dengan secercah cahaya ungu, fusi berakhir dan Hao Yue muncul, memisahkan dirinya dari Long Hao Chen. Light Elemental Fiery Yating juga segera kembali ke dada Long Hao Chen. Patut disyukuri bahwa pada saat itu, Hao Yue juga tidak kehilangan kesadarannya. Cahaya putih lembut segera berkembang, mengambil bentuk sinar putih murni yang menyelimuti tubuh Long Hao Chen dan Hao Yue. Orang yang mengintervensi dengan mengaktifkan mantra penyembuhan ini bukanlah Han Yu, melainkan Luxi dari pasukan pemburu iblis keempat. Dari awal pertempuran hingga sekarang,
Luxi tidak memiliki peran nyata dalam pertempuran, tetapi dia memiliki pemahaman paling jelas tentang situasi umum di medan perang. Menonton penampilan luar biasa Long Hao Chen dan Chai Er, dia sudah merasa mati rasa, dan kemampuan penyembuhan yang dia gunakan adalah yang paling kuat yang bisa dia gunakan saat ini. Dari puncak berkas cahaya putih, suara yang menyenangkan terdengar, dan malaikat bersayap ganda berwarna putih bersih berangsur-angsur mulai terlihat, menyebarkan sayapnya, dengan lembut mendekat ke Long Hao Chen dan Hao Yue, dan lingkaran cahaya berwarna lembut memasuki tubuh mereka dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, mantra penyembuhan Han Yu juga ditambahkan, tetapi dia menggunakan kemampuan penyembuhan massal yang memengaruhi semua orang. Cahaya keemasan samar muncul seperti hujan cahaya keemasan yang lembut, turun ke setiap anggota dari dua pasukan pemburu iblis. Kontrol Han Yu sangat akurat, dan semua orang merasakan sensasi nyaman dari efek kemampuan penyembuhan itu. Segera mereka dipenuhi dengan rasa nyaman. Kemampuan Han Yu yang baru saja diaktifkan adalah Angel's Tears, yang baru saja dia pelajari baru-baru ini. Adapun yang ditampilkan Luxi, itu adalah kemampuan penyembuhan paling kuat untuk para pendeta di langkah kelima, Angel's Heart. Luka di bahu Long Hao Chen sembuh dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya yang babak belur dipulihkan dengan luar biasa. Di bawah penggunaan bersama dari dua kemampuan hebat ini, Long Hao Chen akhirnya sadar kembali. Dia juga segera merasa jauh lebih baik meskipun menggunakan sakrifis. Dengan cepat, dia mengeluarkan pil yang memulihkan 500 unit energi spiritual dan menelannya. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, dia setidaknya berhasil membuat dirinya tetap terjaga. Dia harus tetap dalam keadaan di mana dia dapat memimpin seluruh tim tanpa terlalu banyak kesulitan. Golden Beardy Demon tidak terluka parah oleh Chai Er, tetapi karena serangan Leng Xiao membuatnya terbang, dia tidak berhasil menghentikan Yue Ye, dan mantra terlarang yang mengerikan ini, semua orang menunggu lama untuk menyelesaikannya, akhirnya diaktifkan. Dengan satu suara, gulungan itu melayang dan bulan ungu yang melayang di atas kepala Yue Ye tiba-tiba melonjak ke atas. Di atas pilar besar itu, bulan terang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, menggambarkan bentuk fase bulan yang berbeda. Ada bulan purnama, bulan memudar, dan bulan membesar. Tetapi tidak ada yang kurang dari kemegahan luar biasa dari cahaya bulan yang terang benderang. Sepersekian detik setelah pilar besar yang terhubung dengan bumi, udara tampaknya benar-benar membeku, dan menyebar dari kereta Yueyu. Pilar tersebut membesar hingga berdiameter lebih dari 100 meter, menyelimuti seluruh karavan. Seolah-olah bulan besar berdiameter 100 meter telah jatuh ke bumi, dan setiap iblis yang disentuhnya, baik itu Beardy Demons atau Berserk Demons, serta Golden Beardy Demon yang tak tertandingi, langsung terhenti di bawah cahaya dari berbagai bulan itu. Mereka hanya berubah menjadi patung ungu tepat di tempat mereka berdiri, sama sekali tidak bisa bergerak sama sekali. Satu-satunya pengecualian untuk efek ini adalah dua pasukan pemburu iblis, serta selusin penyihir yang masih hidup. Tentu saja, itu juga tidak mempengaruhi Leng Xiao. Sosok Yue Ye berkedip, pada saat sihir gulungan itu dilepaskan, dia benar-benar menghilang. Pasukan iblis yang sebelumnya maju dalam gelombang besar semuanya menjadi tidak bergerak, dan ini bahkan diterapkan pada Berserk Demons yang paling berapi-api. Di dalam pilar, siluet setinggi 100 meter secara bertahap muncul, dan saat ini, itu tidak hanya menakuti pasukan iblis, tetapi juga menakuti Long Hao Chen dan rekan-rekannya. Apa ini? Apakah pilar cahaya yang sangat besar ini? Meskipun tidak menyebabkan kerusakan langsung, mereka semua mengenalinya. Ini jelas merupakan pilar Dewa Iblis, bahkan jika itu hanya proyeksi dari pilar Dewa Iblis, aura yang dipancarkan darinya nyata. Dan sejauh menyangkut Long Hao Chen, aura yang dilepaskan dari pilar Dewa Iblis ini adalah yang kedua setelah pilar Naga Iblis Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, dan jauh lebih besar daripada 3 Dewa Iblis lain yang dia temui. Apakah itu efek dari mantra terlarang itu? Mantra yang mengarah ke pemanggilan pilar Dewa Iblis? Mungkinkah Yue Ye benar-benar memanggil Dewa Iblis? Dengan cepat, Long Hao Chen mendapatkan jawaban untuk pertanyaan ini. Mantra terlarang Yue Ye tidak memanggil Dewa Iblis sungguhan, hanya proyeksi Dewa Iblis dan tidak lebih. Dia bisa yakin karena sosok besar yang muncul secara bertahap menjadi semakin berbeda, dan ternyata adalah Yue Ye sendiri. Yue Ye saat ini dengan tenang melayang di udara, tubuhnya yang besar sangat harmonis, rambutnya sekarang berwarna perak glamor, dan dia dibalut ungu penuh dengan riak yang tak terhitung jumlahnya menggerakkan rok panjangnya. Mengangkat lengannya, suaranya penuh dengan kekuatan, tampaknya melampaui ruang dan waktu, karena mencemarkan kelompok pedagang Yue kami dengan cara yang begitu tercela, kamu akan menderita hukuman Yue.
Bulan ungu membesar dan seolah memurnikan segalanya, cahayanya melelehkan semua mayat, baik itu manusia atau iblis, dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang lebih mengejutkan lagi, ribuan pasukan iblis yang gemetar di luar pengaruh bulan putih tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri, mereka hanya berdiri diam, seolah-olah mereka hanya menunggu cahaya bulan. Suara Luxi agak bergetar, matanya jelas dipenuhi ketakutan. Ini bukankah ini Dewa Iblis Bulan, Agares? Agares Dewa Iblis Bulan adalah peringkat kedua dari 72 Dewa Iblis, kedua setelah Kaisar Dewa Iblis dan menyandang peran ajudannya yang paling terpercaya. Statusnya di antara umat iblis setara dengan Perdana Menteri, dan dia adalah keberadaan yang paling kuat selain dari Kaisar Dewa Iblis. Kemampuannya hampir sepenuhnya terletak pada bidang sihir, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah pengguna sihir kegelapan yang paling kuat di zaman sekarang. Tubuhnya tampak benar-benar humanoid, dan ciri khasnya adalah rambut abu-abunya, bergaris ungu. Semua orang di kelompok Long Hao Chen merasa sangat terpesona. Di bawah sinar bulan yang bersinar, mereka dapat melihat bahwa pasukan iblis yang jauh dari jarak jauh menghilang dengan kecepatan tinggi. Singkirkan iblis-iblis ini, suara dingin yang diam-diam ditransmisikan ke telinga 13 anggota pasukan pemburu iblis adalah suara Yueye. Seperti yang dipikirkan oleh kelompok Long Hao Chen, cakupan efek mantra terlarang yang sebenarnya hanya mencakup rentang tertentu, di luar jangkauan ini, mantra terlarang hanya memiliki efek pembatas. Dengan kedipan cahaya hitam, Chai Er adalah orang pertama yang terbangun dari keterkejutannya, dan juga yang pertama bertindak. Dia segera fokus pada ancaman terbesar, Golden Beardy Demon. Dibatasi oleh bulan ungu ini, Golden Beardy Demon yang tangguh itu hanya bisa mengontraksikan ototnya, tidak mampu membela diri seolah menunggu untuk dibantai. Reaksi yang lain juga tidak lambat, dan pertarungan dilanjutkan sekali lagi dengan perbedaan tertentu. Kali ini adalah pembantaian sepihak yang diprakarsai oleh mereka. Pertahankan energi spiritualmu sejauh mungkin saat kamu membunuh musuh. Kali ini hanya tentang poin kontribusi. Long Hao Chen memerintahkan dengan suara rendah, cukup keras sehingga semua rekannya mendengarnya. Dia saat ini tidak dapat bergabung dengan pembantaian mereka. Dia hanya duduk bersila dan dalam keadaan meditasi di punggung Hao Yue. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan penyembuhan Luxi sangat kuat. Tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat mengimbangi konsumsi energi Long Hao Chen saat menggunakan kemampuan pengorbanan. Menurut perkiraan Long Hao Chen, bahkan dengan dukungan penuh dari seorang pendeta dengan kemampuan penyembuhan terbaik seperti Luxi, dia masih membutuhkan 3 hari untuk pulih ke kondisi puncaknya setelah bergabung dengan Hao Yue dan menderita luka parah seperti itu. Secara kebetulan, sebagian besar rekannya masih memiliki kekuatan. Namun demikian, rute berikut mereka akan lebih sulit sekarang. Diameter 100 meter adalah area yang luas, tetapi pada akhirnya, semua iblis di dalam ruang lingkup tertegun. Kedua regu pemburu iblis bertindak berkoordinasi dengan penyihir yang tersisa, dan tak lama kemudian, semua iblis terbunuh. Saat setiap iblis mati, cahaya ungu di tubuh mereka berangsur-angsur menghilang. Chai Er secara alami membawa mayat Golden Beardy Demon kembali dan melemparkannya ke Lin Xin. Setelah pembantaian yang memuaskan ini, 6 anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 memberikan ekspresi lembut yang belum pernah terjadi sebelumnya.